Pembelajaran mendalam adalah jantung kegiatan belajar mengajar saat ini, dengan 3 pilar utama, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan, bertujuan agar murid tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga cerdas secara sosial dan emosional. Namun, banyak guru yang masih menganggapnya sebagai momok, sehingga murid memaknai kegiatan belajar di sekolah hanya sebagai aktivitas calistung biasa. Rapor pendidikan tahun 2025 menunjukkan kualitas pembelajaran di SD Negeri 001 Payung-Payung masuk rekomendasi prioritas. Diperkuat data hasil observasi aktivitas kelompok di kelas 4 yang menunjukkan kemampuan komunikasi, kritis, dan kolaborasi rendah. Seperti apa penerapan pembelajaran mendalam di sekolah dasar? Saya Hermuning Puspitasari, guru di SD Negeri 001 Payung-Payung, Pulau Maratua, Kalimantan Timur, akan mengulas 3 dimensi profil lulusan dalam pembelajaran mendalam, yaitu SIKRIBO, komunikasi, kritis, dan kolaborasi. Saya mengkaji, berdiskusi, menetapkan strategi, dan mengimplementasikannya pada mata pelajaran IPAS kelas 4, materi kebutuhan manusia. Tahapan yang tidak boleh saya lewatkan selama pembelajaran adalah pengkondisian murid. Melalui salam, sapaan, doa, dan pemecah kebekuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini masuk semua. Apa kabarnya? Baik. Sehat? Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mimpin doa hari ini siapa? Tadi kalian sudah mengisi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sudah diisi semua ya. Alhamdulillah untuk saat ini sudah banyak kolom tercentang. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sekira 2 menit supaya kalian lebih siap belajar. Ya, ikuti kakinya. Dengan demikian, murid akan lebih siap secara fisik dan mental. Disinilah saya mulai mendorong dimensi komunikasi dengan melakukan interaksi 2 arah. Bagi saya, melibatkan dan mendengarkan pendapat murid adalah salah satu upaya membuat rasa aman dan nyaman di dalam kelas. Sudah habis, Safia? Iya, Siva? Bagus sekali. Untuk membanggakan mama, itu tujuannya Siva. Nah, bagaimana sih cara untuk melaksanakan atau mencapai tujuan? Harus rasa nyaman inilah yang turut memberikan kesadaran dan kesenangan saat belajar. Komunikasi efektif juga membantu saya dalam memberikan pemahaman ke murid. Tata bahasa dan gestur yang tepat memudahkan murid mengerti ide pokok yang saya sampaikan. Dari sinilah, murid melihat saya bukan lagi sebagai sosok yang punya otoritas penuh, melainkan fasilitator yang dapat diajak berdiskusi. Saya mendorong murid untuk memiliki kesadaran bahwa ide yang muncul di kepala akan berdampak jika dikomunikasikan dengan baik. kebutuhan dan keinginan. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Yang pertama nanti Ibu akan tampilkan beberapa tayangan sehingga nanti kalian bisa memahami dan membedakan apa sih kebutuhan dan apa itu. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, saya mulai memberikan pertanyaan pemantik. Di sini, murid sudah lebih leluasa dalam berkomunikasi. Saya pun memberikan asesmen diagnostik kognitif. Tolong pahami instruksi dari tugasnya. Setelah itu saya menyajikan sebuah video sebagai stimulasi awal. Murid menyimak video itu dan saya menganalisis hasil asesmen diagnostik kognitif sebagai dasar penentuan kelompok heterogen. Tiba saatnya murid berkelompok. Saya menggunakan metode kooperatif tipe jigsaw
untuk menunjang dimensi kolaborasi pada pembelajaran kali ini. Rina, Safia, dan terakhir kelompoknya Hadi. Oh, Hadi berarti tadi yang salah ya. Hadi, Siva, dan Nesti. Sudah betul ya? Agar menumbuhkan kesadaran dalam belajar, saya memberikan stimulus lanjutan berupa permasalahan kehidupan sehari-hari yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Dari cerita ini ada kata-kata yang belum kalian pahami? Kata apa? Ya, Obi. Pemaparan slide yang diselingi tanya jawab membuat murid lebih paham. Di sini, dimensi kritis mulai terlihat. Untuk memberi kebermaknaan pada pembelajaran, perlu aktivitas yang tidak konvensional. Ulang lagi. Primer. Primer. Sekunder. Tersier. Murid harus diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi materi. Saya memfasilitasi Chromebook pada setiap tim ahli. Masing-masing kelompok mencari informasi yang berbeda tentang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ini adalah penerapan dimensi kritis. Murid pada tim ahli berdiskusi dan berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya dengan mengeksplorasi media. Sebuah pengalaman baru yang menyenangkan tentunya. Setelah mendapatkan cukup informasi, murid kembali ke tim inti. Lalu, murid mengkomunikasikan hasil yang telah didapat dari tim ahli. Murid belajar menerapkan dimensi komunikasi, dan saya membantu jalannya diskusi sambil memotivasi murid untuk dapat berkomunikasi efektif dan berdiskusi dua arah. Setelah aktivitas diskusi tim inti, saya mengkonfirmasi materi diselingi tanya dan jawab. Murid sudah sangat leluasa menyampaikan sanggahan, gagasan, atau pertanyaan. Agar pembelajaran semakin utuh, saya meminta murid untuk mengelaborasi pengetahuannya dengan aktivitas kelompok, yaitu mengklasifikasi contoh kebutuhan. Murid saya berikan lembar kerja kelompok, menggunting, dan menempel pada aktivitas ini cukup menyenangkan. Ini adalah penerapan dimensi kolaboratif. Masih bersama tim inti, murid mengaplikasi materi dengan menjawab permasalahan yang saya sajikan di awal pembelajaran. Sekarang Ibu minta salah satu atau salah dua kelompok menjawab permasalahannya. Siapa ini? Andin. Kira-kira kebutuhan Andin yang primer itu kebutuhan apa? Tim inti berdiskusi dan perwakilannya menyampaikan gagasan yang menjawab permasalahan. Melalui aktivitas ini, si Kribo bersinergi dan menjadikan pengalaman belajar yang komprehensif. Lalu pembelajaran saya tutup dengan refleksi melalui tanya jawab. Kita sudah belajar hari ini tentang apa? Coba. Kebutuhan dan keinginan. Dengan kalian memahami tentang kebutuhan primer, sekunder, tersier, manfaatnya untuk kalian apa? Bisa iya, bisa mempelajari arti kebutuhan-kebutuhan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita refleksikan dulu. Kira-kira yang sulit dari pelajaran hari ini apa? Kalau nggak ada yang sulit, berarti yang menyenangkan, paling menyenangkan yang mana? Ya, main laptop. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui praktik baik ini, saya banyak belajar. Pembelajaran mendalam bukan sekadar tentang pemanfaatan media yang canggih dan menarik, namun jauh lebih dari itu. Pembelajaran mendalam adalah tentang kecakapan pedagogis guru dan kreativitasnya dalam menyusun strategi belajar yang relevan dengan kebutuhan murid. Sehat dan bahagia selalu. Salam literasi. Sangat menyenangkan, kita bisa bermain laptop. Sangat senang karena saya bisa berdiskusi bersama guru. Perlu dicoba untuk memfasilitasi kebutuhan murid di kelas saya. Praktek baik ini adalah sebuah inovasi yang dapat dijadikan rujukan dalam menerapkan pembelajaran mendalam. Bu Hermuning Puspitasari telah melakukan pembelajaran dengan menghubungkan pengetahuan bukan hanya hafalan, dengan membangun budaya belajar